Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem operasi terdistribusi. Latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambah permintaan suatu sistem baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan si perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh operasi yang ada pada sistem komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Google Search Engage World. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem terdistribusi. Distribusi Operation System. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Sistem distribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi unsur sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti adalah Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. CO. Jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Tiap PC memiliki sistem file sendiri, di mana data disimpan. CO. Tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login atau telnet. File system dapat digunakan dengan dukungan NPS. CO adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah komponen software yang mengatur sumber daya hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti I/O dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call berfungsi di OS atau diinterrupt oleh OS tersebut. OS modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang berfungsi komputer melalui handphone, video, game, hingga super komputer dan web server. Contoh sistem operasi modern: Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, and IBM Z OS. Semuanya kecuali Windows dan Z atau OS mempunyai akar yang sama, yaitu unik. Tipe sistem operasi 1. Real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditunjuk untuk menjalankan aplikasi real time. Sistem operasi real time biasanya merasakan pada algoritma yang sedang menjalankan hingga mereka dapat mencapai perilaku administratif. Tujuan utama sebuah sistem operasi real time adalah respon yang cepat dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi dirancang berdasarkan event atau time sharing atau keduanya. Sistem event driven melakukan
matching antar task berdasarkan kejadian open war. Sistem operasi sistem sering melakukan antara task berbasis pada untuk blok. 2. Tipe sistem operasi. 2. Multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan bagi pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem sharing dan sistem internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna akses komputer dengan dari berbagai waktu. Sistem operasi single user hanya satu pengguna tapi dapat menjalankan multi program pada saat yang sama. Sistem operasi 3. Multitasking vs single thinking. Sebuah sistem operasi multitasking mungkin lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat, dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada 2 tipe multitasking, yaitu preemptive dan 2 kooperatif. Pada preemptive multitasking, CO akan membagi chip dari satu slot untuk setiap program di CO next leg. Seperti sistem Linux biasanya mendukung preemptive multitasking seperti juga Amiga OS. Kooperatif multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu slot tim ke proses yang lain dengan aturan yang berlaku. 4. Sistem distribusi. Sistem operasi distribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti sebuah komputer, dan perkembangan jaringan untuk memungkinkan sebuah hubungan dan komunikasi sama lain untuk mensemua komputer distribusi dilakukan oleh dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja, maka mereka akan membangun sebuah distribusi sistem atau sistem distribusi. 5. Sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasi mesin kecil seperti PDA atau personal digital assistant atau smartphone. Sistem operasi ini dapat dioperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Distribusi. Sistem operasi distribusi adalah salah satu implementasi dari sistem distribusi, di mana sekumpulan komputer prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberi hasil secara lebih terutama dalam file sistem, nama flash, waktu pengelola, keamanan, akses ke seluruh resources seperti prosesor, memori, penyimpanan, sekunder, dan perangkat keras. Manfaat distribusi. Shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang dapat dalam proses komputasi atau misalnya dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apalagi hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan masih dapat diakses dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem komputasi distribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dengan keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi distribusi ini bekerja baik dalam membaca komputasi ini baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik cluster dan ditambahkan hasilnya. Proses NOS. Suatu sistem operasi distribusi yang sejati adalah berdiam pada beberapa
buah mesin yang tidak memiliki jaring memori, tetapi terlihat bagi unsur sebagai suatu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah kamu, IOBA. Dapat membedakan sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Setiap tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Setiap personal komputer memiliki sistem file sendiri, di mana data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login atau telnet. Sistem dapat digunakan untuk NPS sistem. Contoh dari sistem ini adalah Onyx dan Linux Server. Komponen Ambia person atau komputer personal akses proses yang memerlukan interaksi dari unsur seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses memerlukan I/O yang khusus dari arikan X. Y berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari proses memori lokal dan koneksi jaringan. Tiap proses mengerjakan satu buah proses sampai proses yang terlebih. Apabila besarnya adalah 128 bits 48 bits pertama menunjukkan server mana yang memiliki objek tersebut. 24 bit berikut adalah nomor dari objek. 8 bits berikut yang menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan dengan, dan 88 bit yang merupakan file yang merupakan file yang telah terenkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi dilakukan oleh RPC yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang dan alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program kontur dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode atau dan data antara hubungan lain di dalam proses. Manajemen berkas. Dalam sistem distribusi ini, sistem berkas dapat dipetakan dalam baik prioritas pada objek yang ada dan kapabilitas. Hal ini akan menjadi berkesan abstrak terutama untuk kelas pengguna. Dalam sistem ini ada semacam tingkat akses yang sebenarnya mirip Onyx. Setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda pada setiap berkas atau folder yang pada sistem operasi. Manajemen proses. Dalam sistem operasi distribusi yang setiap proses berada dalam segmen-segmen virtual. Proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan kaitan-kaitan yang dikasihkan ke prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu suite apabila harus ada proses yang berat karena satu proses dilakukan oleh satu prosesor. Kelemahan distribusi. Perawatan tiap prosesor yang sangat sulit, selain itu juga boros. Daya harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkelas tinggi. Kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasil misalnya. Saja paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini, karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk mengenai jutaan request ke server Google tiap detik, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani operan tersebut. Selain itu, dalam dunia riset, jika diperlukan sistem ini untuk melakukan perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan pemroses yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.